Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Sukabumi, bertemu lagi di podcast klarifikasi, ruang bicara di mana fakta tidak ditutup-tutupi. Masih bersama saya Ahmad Zazuli sebagai host, dan masih bersama PW Kabupaten Sukabumi yang hari ini saya didampingi Kang Anom ya, Kang Nurdin Zain Samsi ya, Sekretaris PW Kabupaten Sukabumi. Dan spesial di hari ini masih menyambung di episode sebelumnya, masih menguak fakta di balik cerita kasus Raya. Kalau kemarin kita menghadirkan Kepala Dinas Sosial Bapak Wawan Godawan, dan hari ini alhamdulillah sudah hadir di depan kita ada Pak Agus Sanusi ya, Pak Agus Sanusi, Pak Kadis atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berkenalan dengan beliau agar mungkin warga Sukabumi yang tidak semuanya mengenal nanti bisa mengenal, dan supaya fakta-fakta yang selama ini mungkin masih tertutup ya, masih masih menjadi opini, asumsi atau cerita, kita akan step by step akan menguak faktanya. Jadi supaya warga Sukabumi juga tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana faktanya dari sudut pandang yang mungkin berbeda dari yang warga Sukabumi selama ini sudah ketahui. Baik, langsung saja kita di September awal ini Pak ya, Kang Anom juga alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan waktu ya untuk bisa kembali menemui warga Sukabumi walaupun melalui udara ya. Apa kabar Kang Anom? Baik, alhamdulillah. Sehat pasti ya. Sehat, nampak sehat tapi masih agak pucat. Kemarin baru sakit. Kemarin ya, sempat down ya. Alhamdulillah. Sekarang kan kita punya tamu yang luar biasa. Ya, kita bersyukur pada kesempatan saat ini kita bisa silaturahim dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Pak Agus Sanusi, SKM MSI. Betul Pak ya? Betul. Ya, jadi kita ingin banyak cerita, sedikit klarifikasi juga permasalahan yang pernah muncul terjadi. Memang sesuai dengan nama kita ya, klarifikasi. Kita ingin bertabayun, ingin berklarifikasi, ingin memberikan klarifikasi pada fakta-fakta yang terjadi, mungkin A, B, C, D sampai Z ya nanti. Makanya kemarin kita menghadirkan Kepala Dinas Sosial, dan hari ini spesial Pak Agus. Apa kabar Pak Agus, sehat? Alhamdulillah. Silakan kita akan kembalikan ke Kang Anom ya, yang dari PW Kabupaten Sukabumi. Baik Pak Agus, tak kenal maka tak sayang. Betul. Pak Agus Sanusi Sunda banget ya. Mungkin cerita Pak, sejak kapan Bapak mengendalikan, memotori Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Kemudian mungkin Bapak cerita juga sedikitlah mengenai biografi Bapak, biar para pemirsa kami bisa mengetahui lebih lanjut. Tupoksi mungkin ya, tupoksi Dinas Kesehatan juga mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Salam barokah. Insya Allah. Kalau tidak salah kan ketika diucapkan salam barokah. Insya Allah. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Agus Sanusi, dan alhamdulillah saya dipercaya oleh pimpinan ya selama ini 2 tahun, selama 2 tahun ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Nah itu. Jadi yang pertama saya permohonan maaf dulu ya. Permohonan maaf kepada warga masyarakat Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, juga nasional dengan peristiwa meninggalnya Saudari Raya ya, yang menjadikan viral di media sosial. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah ini adalah untuk evaluasi saya untuk ke depan, untuk berbuat baik lagi ya dengan ada kasus seperti itu. Ya kami insya Allah akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang selama ini berada di Kabupaten Sukabumi untuk lebih baik lagi tentunya. Jadi bahan evaluasi apa ya? Betul sekali. Selanjutnya, jadi evaluasi semacam apa tuh Pak yang sekarang dilakukan? Mulai dari programnya itu Pak. Program apa? Programnya
Programnya itu adanya di Posyandu, berarti saya harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan ataupun kejadian-kejadian seperti itu di Posyandu. Tetapi kami itu hanya intervensi sampai dengan puskesmas dan pemegang programnya tentunya. Jadi Posyandu itu lintas sektoral sebenarnya Pak? Betul sekali, bukan milik daripada dinas kesehatan saja. Yang Bapak ketahui tolong yang instansi mana saja tuh Baik. yang berhak intervensi atau mengelola Yang Posyandu? bahwa di Posyandu, ini bicara Posyandu ya. Ya. Posyandu Kabupaten Sukabumi sejumlah 3.575 Posyandu. Ulangi Pak, 3.575 Posyandu. 3.575. Ya, berarti kali 5 itu kader. Dikalikan dengan 5 kader, satu Posyandu itu. Nah, itu di Posyandu tersebut ya, itu ada dinas kesehatan, ya orang-orang kesehatan seperti bidannya. Terus lagi saat ini di Posyandu ada dinas KB-nya. Terus lagi di Posyandu itu ada perwakilan dari dinas sosial. Terus ada lagi untuk dinas Dukcapilnya. Oh, Nah, lintas- komplek. lintas, Pak, ada, ya, lintas ada, sektor ya. ada. Oh. Pendidikannya juga ada. Ada juga. Nah itu. Jadi bukan hanya Posyandu itu milik dinas kesehatan ditimbang kecuali kalau memang menyangkut dengan kesehatan, imunisasi, penyuluhan kesehatan. Nah itu kan pemeriksaan daripada ibu hamil. Nah itu adalah dinas kesehatan yang melaksanakannya. Salah satu kasus yang pernah mencuat secara nasional tentang Raya itu Pak. Betul sekali. Sebelumnya terdeteksi tidak Pak sama dinas kesehatan itu? Ya kalau sama dinas kesehatan ini jawab. Hanya dari laporan. Hanya itu ada jumlah. Ya di sana itu ada pemberian PMT. PMT tolong Pak. PMT itu ada pemberian makanan tambahan. Oke. Ya. Jadi kasus Raya ini untuk dinas kesehatan, oh ini ada Raya seperti ini. Mohon maaf, kami terlalu jauh kalau memang kami kepada Posyandu. Intervensi kami hanya sampai dengan puskesmas dan pemegang programnya. Tapi pihak puskesmas kan bisa ke Posyandu Pak? Ya, jelas karena ada di Posyandu itu ada bidannya. Ya betul. Nah itu. Makanya dengan kejadian seperti itu, malamnya saya dapat informasi, paginya saya panggil kepala puskesmasnya, ditambah dengan bidannya, yaitu didampingi dari bidannya dan dokternya. Dipanggillah kami untuk mengaudit, menanya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah itu sebelum untuk waktu itu, ya kami itu untuk lebih lanjut, ya kami itu menegur daripada kepala puskesmas. Sebelumnya Kang Anom, mohon maaf, kita cut dulu ya wargi Sukabumi. Mungkin sebelum kita banyak membahas kasus khususnya terkait dengan Raya, kita ingin menyampaikan ke wargi Sukabumi dulu terkait dengan apa sih sebenarnya tupoksi Pak dari dinas kesehatan, apa saja kewenangannya ya dinas Kabupaten Sukabumi itu, terus kemudian bagaimana koordinasinya dengan mungkin puskesmas di Kabupaten Sukabumi dengan BLUD apa dan sebagainya ada. Mungkin kita bahas itu dulu Ya, Kang Nam, boleh, sebelum boleh. kita nanti pamungkasnya kita akan memohon dengan sangat agar dari Pak Kadis Kesehatan menguak fakta. Oh, betul. Ya, karena kita ini salah satu di sini kita mengklarifikasi menguak fakta di balik cerita-cerita yang terjadi. Tapi sebelum kita menguak fakta itu, warga Sukabumi jangan buru-buru ya. Kita step by step kan di momen ini kita juga ingin mengenalkan apa sih sebenarnya tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Ya. Mungkin itu kita awali itu dulu ya namanya. Ya. Baik, gitu. Kita apa yang ditanyakan sama Kang tadi bahwa berdasarkan Perbu 25 tahun 2024 sudah jelas. Khususnya untuk dinas kesehatan adalah kepanjangtanganan lah pada intinya daripada pemerintah daerah bupati. Ya itu dalam bidang kesehatan. Kesehatan di sini adalah kompleks sekali. Dan dari Perbu di sana itu, Perbu 25 itu mengatakan bahwa struktur organisasi dan tata kerja daripada dinas kesehatan. Nah, itu tata kerja itu sampai dengan puskesmas tadi. Sampai dengan puskesmas. Intervensinya. Ya, iya, makanya puskesmas kami itu menegur itu kepada kepala puskesmas. Waktu itu. Jadi tidak langsung kami itu ke Posyandu. Kalau Posyandu itu yang punya Posyandu adalah ini dinas DMPD ataupun desa. Itu milik daripada Posyandu. Ya. Cuman terkait ya beririsan. Iya Pak, betul. ya. Karena tadi itu Beririsan. menyangkut pelayanan di Posyandu Iya. itu salah satunya ada bidan yang di sana bertugas di sana untuk melayani daripada punya kesehatan. Baik. Nah itu.
Hubungan antara puskesmas dengan dinas kesehatan terjadi Jelas, dengan baik ya Pak? jelas kalau itu mah kan struktur organisasi Pak. Iya. Vertikal. Ya, struktur organisasi. Kalau ke Posyandu irisan. Nah, itu koordinasi ya Pak, betul, ya. betul. Dan Kepenyantanganan posyandu itu dari puskesmas. Baik. Kan ada laporan berkala Pak dari puskesmas ke dinas kesehatan. Jelas ada. Jelas ada hasil daripada program-program yang ada di lapangan itu, baik penimbangan, imunisasi dan sebagainya itu dilaporkan kepada dinas kesehatan, dan dari dinas kesehatan kabupaten ditindaklanjuti ke dinas provinsi sampai dengan Kemenkes. Nah, Gitu. mungkin, ada aplikasi di sana. Oh, ada untuk aplikasi pelaporannya, khusus punya Pak ya aplikasi. untuk Betul. apa namanya antara Betul, puskesmas iya, dengan betul. dinas kesehatan. Pelaporannya ya? Laporannya. Oh iya Pak Kadis, gimana nih respon dari dinas kesehatan ketika kemarin Kang Anom kan begitu terjadi di medsos khususnya begitu gencar nih ya kan? Betul. Ini kita sudah mulai akan masuk setelah tadi kita mengenalkan terkait tupoksi dari dinas kesehatan. Nah ini warga Sukabumi mohon kita apa namanya perhatikan betul-betul ya. Ya. Nanti Pak Kadis kita minta untuk bercerita dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya. Pas begitu Pak, itu pas saya sendiri kaget Pak. Oh iya. Pas Jelas. lihat, Jelas. memang kita sebagai pihak dari media massa juga pers, melihatnya kita banyak pertama dari ini Kang Anom ya, dari Medsos. dari medsos itu, ada cacing yang Betul. apa namanya, aduh ya, sangat apa ya, sangat ini kalau dibilang menyesakkan dada memang kalau melihat itu. Nah sehingga masyarakat kita mungkin dalam kondisi seperti ini ketika melihat video-video semacam itu atau foto semacam itu kan langsung impulsif kadang-kala ya, langsung mengambil satu kesimpulan tertentu. betul, Nah betul. mungkin kita minta cerita beliau Ya. Kang Anom ya. Siap. Jadi awalnya begitu melihat itu ada laporan seperti apa dan apa langsung respon dan yang dilakukan oleh Pak Agus selaku Kepala Dinas Kesehatan. Ya saya nyambung tadi kan ada tupoksinya, SOP-nya. Jadi beliau bilang tadi dinas kesehatan intervensinya itu sampai puskesmas. Saja. Dan puskesmas memberikan laporan berkala Pak Iya, betul. ya kepada dinas kesehatan kabupaten. Betul. Nah, apakah kasus ini itu sempat terlaporkan atau tidak? Mungkin dari situ juga dari awalnya Pak. Silakan Pak cerita panjang lebar silakan. Ya, oke. Terima kasih. Jadi saya itu dari awal mula itu mendengar itu justru dari media. Ah. Ya, awal mula itu langsung saya telepon ke kepala puskesmas. Waktu itu kalau hari Senin itu libur kan ya. Setelah saya panggil, kepala puskesmas minta hadir di dinas kesehatan. Ya, didampingi dengan dokter puskesmas dan bidan puskesmas untuk mengklarifikasi apa yang selama ini udah muncul di medsos itu. Ya, terus terang. Setelah kami itu audit sampai malam, diaudit ya dengan sekretaris dan kepala bidang pelayanan mengaudit daripada dan dibuat kronologisnya. Waktu itu setelah sudah ketahuan, ya udah saya diam. Karena apa? Bicara masalah cacingan, ya Kabupaten Sukabumi tamparan keras buat saya. Kalau memang itu terjadi, kenapa tamparan keras? Karena ini adalah program pusat yang ditindaklanjuti oleh daerah. Ya, kebetulan di Posyandu itu 1 tahun 2 kali itu memberikan obat cacing. 1 tahun 2 kali ya? 1 tahun 2 kali. Per 6 bulan berarti? Iya, 1 tahun per 6 bulan sekali. Ini bulan September dan nanti Februari. Ya, ini berarti ini tidak diberikan. Ya, Seandainya atau- memang iya, itu- memang terjadi cacingan itu. Atau tidak dimakan. Itu pertanyaan saya. 2 kemungkinan. 2 kemungkinan. Makanya saya benar-benar waktu itu pilih diam menunggu hasil daripada audit Kemenkes. Ya setelah itu karena kami tidak tahu ramai di media itu bahwa hasil daripada pemeriksaan di Bunut itu sampai ada 1 kilo katanya sebenarnya. Ya cacing itu. Ini benar atau salah? Nantilah. Ya setelah diklarifikasi oleh Kemenkes itu kan sampai 2 kali Kemenkes itu bahwa mempertanyakan dan kami itu ada rapat Zoom, secara Zoom diundang. Waktu itu ada dokter spesialisnya dari rumah sakit Samsudin itu. Dia itu tidak menimbang katanya Pak. Oh, Dari dia tidak mana? menimbang. Iya. Kenapa, Satu itu. Tidak menimbang. Tidak ditimbang. Tidak ditimbang. Jadi artinya 1 kilo itu dari mana? Dari mana? Kalimat 1 kilo. Tidak ditimbang itu masalah cacingnya, Cacingnya. itu. Cacingnya. Karena ada tadi asumsi ada informasi itu informasi. 1 kilo lebih 1 gitu kilo kan. Ya, Banyak nah itu cerita. kan. Yang pertama itu. Yang kedua, Kemenkes mengeluarkan statement bahwa itu penyakit saudari raya itu bukan dari penyakit cacing. Bukan dari penyakit Cacing. cacing. Oh, berarti program kami ini dilaksanakan itu. Hanya katanya ini adalah penyakit TBC. Kalau bicara
penyakit TBC memang Kabupaten Sukabumi ini, ya ini ada programnya juga TBC. Kok kenapa itu sampai tidak terdeteksi? Kata bidan itu bahwa saudara Raya ini dikonsulkan ke dokter puskesmas dari posyandu, tapi dia tidak datang. Ulangi Pak, jadi dikonsulkan ke disarankan, dokter, disarankan ke puskesmas untuk datang diperiksa oleh dokter. Karena yang datang penimbangan itu adalah bidan, makanya bidan mengkonsulkan daripada saudara Raya itu kepada neneknya itu untuk dibawa ke puskesmas. Nah, dari informasi yang didapatkan Pak, kenapa tidak datang gitu? Apa alasannya kira-kira gitu Pak? Ya mungkin saya juga nggak tahu. Bahkan datang ke posyandu juga katanya ini dipaksa. Setiap datang karena mungkin kondisi ibunya. Dan waktu itu ketahuannya, mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa kepedulian dinas kesehatan itu seperti apa. Dari mulai Raya melahirkan, ya dilahirkan, yaitu di puskesmas Curug waktu itu udah ditolong sama dinas kesehatan, pelayan kesehatan, bidan puskesmas. Jadi mulai ya. Dari mulai lahirnya lahir itu. Ya. Berarti ada kepedulian dari mulai. Sudah ada datanya. Ya. Yang jadi pertanyaan lagi, kok kenapa Raya ini tidak punya identitas, tidak punya KTP dan sebagainya. Mohon maaf untuk kami, walaupun saat ini ada PKG pelayanan kesehatan gratis, ya cukup dengan KTP. Ya, berobat itu cukup dengan KTP yang tidak punya BPJS atau jaminan kesehatan. Tetapi dengan instruksi Pak Bupati saat ini, Bupati sekarang ini, alhamdulillah. Ya, dengan melihatkan KTP itu bisa dilayani. Wargi Sukabumi cukup dengan melihatkan KTP saja. Dan tidak pun, mohon maaf, dan tidak punya KTP pun asal dia bawa surat keterangan dari desa itu SKTM dilayani. Meskipun tidak punya KTP. Walaupun tidak punya KTP. Yang kedua nih, meskipun tidak punya KTP, dengan surat pengantar dari desa bisa dilayani untuk kesehatan warga Sukabumi. Jadi alhamdulillah untuk ke Sukabumi sekarang dengan pelayanan kesehatan gratis itu kami untuk gencar, dan kemarin juga laporan dari teman-teman mencapai dari bulan Mei sampai saat ini gratiskan itu kami hampir di atas 30.000. Di atas 30.000 banyak pelayanan kesehatan gratis. Dari bulan Juni sampai saat ini. Dari Juni itu ya? Dari Juni 30.000 ya. Nah, yang jadi permasalahan kami alhamdulillah dengan teman-teman itu masalah obat-obatan adalah sahabat-sahabat itu. Siapa? Kalau kita bicara cacing, konon katanya setiap orang juga dalam tubuhnya itu ada cacing. Betul. Ya Pak? Tolong cerita Pak, karena kita awam nih. Kadarnya seperti apa seharusnya? Nah itulah. Kalau sehingga tadi ada program pemberian cacing, obat cacing kan Pak? Harus bicaranya kepada ahli medis. Ahli medis. Ya, dengan orang-orang medis. Ini dokter, khususnya dengan dokter spesialis dan sebagainya. Jadi kami itu hanya kami sebagai memini saja ya di lapangan itu dengan pemberian daripada obat tersebut. Makanya Sukabumi itu bebas dari cacing. Dan kemarin itu terus terang aja, saya itu ada 3 di Kabupaten Sukabumi itu penghargaan yang saya akan bidik 2 waktu itu. Yang pertama adalah penghargaan dari Kemenkes itu bebas dari kusta. Tidak mungkin karena Kabupaten Sukabumi, program kami kusta, tanya bahwa di Kabupaten Sukabumi itu ada 46 orang yang ada juga kusta. Pak, ya. Yang keduanya adalah cacingan, bebas cacingan. Nah kami akan itu sebetulnya. Pas kami diumumkan, ya ternyata ramai kasus ini. Jadi nggak ada, kami tidak punya penghargaan. Dan yang ketiganya adalah perempusia. Alhamdulillah untuk perempusia itu artinya adalah bebas koreng diakibatkan karena bakteri, ya alhamdulillah bebas. Kabupaten Sukabumi, makanya Pak Bupati mendapat penghargaan dari Kemenkes. Itu tadinya itu kami itu membidik bebas cacing. Bebas cacing tertunda akhirnya. Tertunda karena kasus ini. Tetapi setelah itu Pak Kemenkes itu karena itu disebabkannya bukan daripada cacing. Kenapa enggak bicara dari sebelumnya? Oke. Kenapa penghargaan itu duluan? Tapi minimal hari ini warga Sukabumi kita menguak satu fakta bahwa meninggalnya adik kita Raya bukan karena cacing, itu yang pertama, tetapi karena TBC. Ini fakta yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua kalinya ditemukan fakta lagi bahwa dari dokter yang ada di dokter Samsudin atau Rumah Sakit Bunut menyatakan tidak pernah menimbang ya cacing yang keluar itu tidak pernah ditimbang ya. Jadi kalau ada pernyataan di luar
oh ini ada cacing sekilo 2 kilo atau apapun, berarti itu adalah hoax. Ya, Nah, ini fakta berikutnya. Mas Jul, saya pengen tanya ini. Iya. Kita bicara kabupaten. Di kabupaten itu kan juga punya rumah sakit. Sekarwangi. Ada Sekarwangi, Ada Pelabuhan Ratu, Parang, Sagaranten, dan Sagaranten, lain-lain. ya. Yang kelasnya juga tidak kalah. Betul. Tuh. Jadi bertanya-tanya kita. Tadi sempat disebut Rumah Sakit Samsudin, R. Samsudin. Ini sebenarnya gimana seharusnya, Pak? Jadi gini, Karena di kota ya. Ya, Sukabumi. rujukan itu seharusnya gimana, Pak? rujukan itu kerujukan saat ini, mohon maaf, saya itu menekankan kepada puskesmas, dokter puskesmas untuk merujuk pasien kepada rumah sakit pemerintah daerah. Setepat. Ya, Kabupaten Sukabumi. Ya. Ada 3, 1 ya Sekarwangi, 2 Pelabuhan Ratu, yang ketiga adalah Sagaranten. Ya, kenapa demikian? Karena kita akan memberdayakan dulu. Satu itu, yang kedua kita juga tidak kalah rumah sakit kita. Tipenya sama, Pak. Tipenya Kelas sama. standarnya sama, Pak. Ya, standarnya sama. Maaf Pak, kelas rumah sakit Sekarwangi sekarang kelasnya? Kelas B. Kelas B. B. Ya. Kelas Samsudin juga sama kelas B. Iya. Nah, itu. Sama warga Sukabumi. Jadi kok kenapa? Lagi pula, mohon maaf, saya itu tidak ada MOU dengan rumah sakit. Oh, Nah, iya. Samsudin, karena Ini- apa? ini- Kita ini- menyangkut dengan anggaran. Nah, ini warga Sukabumi harus tahu, Iya. harus sangat tahu. Jadi, untuk Pemkab Sukabumi dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan menyatakan bahwa kalau untuk kerjasama dalam anggaran terkait Pemkab Sukabumi dengan rumah sakit Rumah Bunut sakit, atau ya. rumah sakit Dr. Samsudin itu tidak ada. Ya, kan ini terkait Ya, betul, anggaran. Nah, makanya tadi Pak Kadis menyarankan memberikan, bahkan bukan hanya menyarankan tapi sebenarnya menginstruksikan, Pak, Menginstruksikan, ya. kepada para untuk puskesmas untuk memberikan rujukan untuk pasien untuk rumah sakit Pemkab ya. Pemkab, betul. Yaitu Betul tadi sekali. ada rumah sakit Betul. Sekarwangi, rumah sakit Pelabuhan Ratu, Betul. rumah sakit Sagaranten. Betul. Yang di Jampang ada Di juga, Pak? Jampang itu rumah sakit provinsi. Oh, kalau itu rumah sakit Ya. provinsi. Tetapi kalau memang di sini rumah sakit Sekarwangi tidak mampu, Ya. maka kami langsung ke RSHS, Oh, ke Bandung begitu. untuk merujuknya. Ya, Begitu. Ini penting sekali warga Sukabumi. Jadi Ini kaitan dengan pembiayaan juga. Ya, kita dengan betul, pembiayaan. betul. Kalau Ya. dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, Pak. Dulu ya? memang ada MOU ya kalau Ada dulu. kalau dulu itu Oh, ada MOU. iya. Ya, kami anggaran sekarang itu untuk pembayaran dari PBI itu Kabupaten Sukabumi saat ini dengan tidak UHC itu ya, kemarin yang disampaikan oleh Pak Dinas Sosial gitu, Ya. karena yang punya data Dinas Sosial, udah PBI itu 195 miliar, Pak. Oh. Ya, harusnya kami itu kalau memang pengen UHC itu 300 miliar. Dari Seharusnya. mana? Iya, tahun ini dari mana kita anggaran untuk kesehatan sampai segede itu. Berapa? Harusnya 300 300 kurang lebih 300 miliar per tahun. Sekarang ini anggaran hanya Anggaran 195. 195, jadi 2/3 Pak ya, kurang lebih 2/3. Ya, betul sekali, betul. Jadi dengan kemampuan dana seperti itu, Kabupaten Sukabumi sekarang sudah berani memberikan layanan gratis Ya, kepada masyarakat. betul. Ya kan tadi kan? Ya. Betul. Berdasarkan hanya memperlihatkan KTP, KTP, Betul. kalau tidak punya KTP juga Keterangan. bisa keterangan dari Keterangan desa dari- sudah ya. bisa mendapatkan pelayanan Layanan. kesehatan gratis. Betul. Ini warga Sukabumi perlu sangat diketahui ya. Jadi supaya jelas peran serta dan kehadiran pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk warga Sukabumi. Ya, khususnya untuk yang kabupaten nih ya, untuk Kabupaten Sukabumi. Jadi silakan pergunakan fasilitas itu dengan baik dan jangan disalahartikan, jangan disalahpahami. Jadi mangga silakan kalau yang sakit apa sebagainya sementara tidak punya BPJS dan sebagainya bisa dengan menggunakan KTP saja atau dengan surat keterangan dari desa. Itu Ya, SKTP, betul. catatan dicatat dan Iya, ingat dan betul diingat sekali. lagi kalau dengan terjadi satu rujukan diinstruksikan oleh Pemkab Sukabumi kepada puskesmas juga untuk merujuk kepada rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya yang tadi disebutkan Pak ya, rumah sakit Sekarwangi, rumah sakit Pelabuhan Ratu atau Sagaranten. Iya. Dan ketika tidak mampu menangani maka akan dirujuk ke RSHS Bandung ya, San Sadikin Bandung, oh begitu. Iya. Ini mungkin masyarakat dan saya sendiri Pak, karena kebetulan mertua itu ini cerita pribadi ini di wilayah selatan sana ya, Curug Kembar, Sagaranten, ketika terjadi masyarakat di sana pun cenderung ke Bunut atau ke rumah sakit lain bukan ke Sekarwangi gitu. Nah ini ada konsekuensi tersendiri masalah tadi itu ya, warga Sukabumi, anggaran dan sebagainya. Mohon diperhatikan dan bisa dicatat ini untuk diingat-ingat ketika terjadi seperti itu gitu. Pak, pemberian pelayanan kesehatan gratis tadi sudah berjalan sejak kapan ya?
Launchingnya itu Pak Bupati bulan Mei Bulan Mei 2025 kan, Pak? 2025. Jadi sampai saat ini. Terus kami itu alhamdulillah tidak ada masalah dan kami itu terus memantau laporannya. Ya, bagaimana laporan, makanya tadi itu dikatakan bahwa hampir 30.000 ya pasien Dari bulan itu Juni di Kabupaten kemarin, Sukabumi Pak, ya? itu gratis. Belum yang ke rumah sakit, Pak. Anggaran tadi kan cuma satu berapa? 90-an, 190 M ya. Kalau 195 itu untuk anggaran PBI. Oh, PBI ya itu pembayaran ke BPJS. Oke. Ya. Ini kaitan Ya, dengan BPJS ya. BPJS membayar ke BPJS, tetapi itu gratis ditanggung sama Pemda. Oke. Pemda itu alhamdulillah kami itu menyiapkan masalah kami obat-obatan, dikasihkan obat-obatan silakan diberikan kepada puskesmas. Puskesmas sekarang itu yang istilahnya apa? Jadi tidak harus selalu obat-obatan. sudah jadi anggota BPJS atau Iya. itu enggak ya? Iya, enggak kalau BPJS itu biasa-biasa saja. Biasa Pak. aja. Ya, kalau memang itu mah yang 30.000 lebih itu adalah yang tidak punya BPJS. Yang tidak punya Yang BPJS tidak bisa punya langsung BPJS langsung diobati dengan Diobati. gratis oleh Pemda. Nah, jadi kalau saya boleh jadi sedikit ada kesimpulan, Pak. Ini masih kesimpulan. Jadi ketika terjadi yang kembali lagi balik lagi ke persoalan awal tadi terkait dengan raya tadi, berarti memang ada langkah yang salah, Pak ya sebenarnya, Pak ya. Betul. Dari mungkin ada salah satu pihak yang ingin membantu, niatnya baik, tetapi kebetulan salah mengambil langkah mungkin, Pak ya, mengambil langkah. Tapi itu menjadi pelajaran bersama bagi kita semua. Kadang-kala mungkin niat baik kita juga harus disertai dengan langkah yang mungkin dan koordinasi yang tepat ya Pak. Ya. evaluasi. Ya. Evaluasi. Mungkin kalau saling menyalahkan Pak ya. Ya. Kalau di sini sekarang tak perlu ya, tak perlu Ya. saling menyalahkan. Iya, iya. Tetapi kita saling introspeksi diri. Oke, Pak. Sekarang evaluasi yang dilakukan adalah seperti apa, Pak? Ya, evaluasi tadi itu bahwa saya itu saat ini selalu berkoordinasi lebih intens lagi terhadap ya kalau di kabupaten mungkin dinas-dinas terkait. Dinas terkait. Ya. Yang kedua kalau memang untuk di tingkat puskesmas mungkin kami itu dengan program-program Ya. ya kami itu terus di puskesmas itu digenjot masalah program saat ini, apalagi program saat ini unggulan saat ini adalah cek kesehatan gratis itu dengan CKG Pak. Cek kesehatan gratis itu bisa dengan CKG itu mengidentifikasi penyakit-penyakit yang ada. Deteksi dini, Pak. Deteksi dini. Itu ada CKG gratis Di mana, lagi. Pak? Itu di mana, Pak? Di setiap puskesmas. Di setiap puskesmas. Warga Sukabumi ini ada tambahan lagi informasi menarik yang mungkin yang belum tahu. Ada CKG, cek kesehatan gratis ya di setiap puskesmas, Pak ya. Iya. Itu sudah dimulai, Pak. Sudah ini dari bulan Februari kalau nggak salah. Dari Februari sudah ada. Jadi, wah berarti saya bisa nih. Iya. Nimbang. Nah, cek. justru gini Kang ya. Cek kesehatan Kalau memang gratis kita juga. itu nanti akan ketahuan karena lengkap itu pemeriksaannya. Oh. Ya mulai dari darahnya tekanan Gula darah, gula tekanan darah, sampai asam iya, urat. asam urat. Dan insya Allah mudah-mudahan sekarang itu kami lagi permohonan ke pusat itu untuk kolesterol. Kolesterol. Oh ya, kolesterol belum, Pak ya, kolesterol belum. insya Kalau Allah. gula darah Insya- sudah. Udah ada. Asam urat sudah, Ya. wah menarik sekali. Itu sudah mendekati jurnal check up ya, Pak? Ya, hampir sama. Hanya mungkin di puskesmas itu tidak ada itu aja Pak, foto ronsen. Oh, Pak Ronsen. Oh, yang tidak. Dan Kalau kolesterol belum. CT scan gitu Ya. belum ada ya. Akan diusahakan. Akan diusahakan. Yang ada itu kalau nggak salah, ini banyak sekali Pak ya. Yang ada itu karena kalau cek itu diambil darah itu untuk diperiksa itu ya termasuk tadi itu gula, asam urat, mungkin asam urat juga kami itu kewalahan kemarin Pak. Pasti. Dengan banyaknya seperti itu kan semua kalau orang-orang yang dewasa itu pengen asam urat ya. Nah, kewalahan insya Allah untuk kedepannya kami itu mempersiapkan ini hukumnya wajib. Pak. Wajib, Pak. Wajib. Karena dari pusat itu cek kesehatan gratis itu wajib. Cek Cek kesehatan kesehatan gratis. Cek Menarik kesehatan, ini. Iya. cek kesehatan gratis itu teknisnya gimana, Pak? Kita datang Bawa KTP. checklist pingin diperiksa ini atau gimana? Kalau programnya biasanya Pak itu kalau dari pusat itu 1 tahun 1 kali itu untuk yang ulang tahun biasanya. Oh, yang pas ulang tahun. Ya, yang ulang tahun itu dengar ya program dari pusat itu. Tetapi saat ini kalau cek kesehatan gratis itu mungkin ada pelaturan yang baru itu ya kan tidak melihat ulang tahun atau bagaimana, hanya masuk ke puskesmas apakah memungkinkan untuk dicek gratis atau tidak. Oh. Oke. Kalau memang ada yang terasa mungkin dilarikan kepada PKG-nya, PKG. pelayanan kesehatan gratis. Oh.
Itu hanya diobati. Kalau ini apakah menerima CKG atau PKG, ini puskesmas menentukan. Tapi sebelum ke PKG itu kan dicek dulu. Iya, dicek dulu. Nah, ini nih warga Sukabumi juga. Jadi jangan sampai sudah parah, ya, Gitu. sudah sudah terjadi satu hal yang tidak diinginkan, nanti jangan sampai mengatakan pemerintah tidak hadir, pemerintah tidak peduli, jangan sampai. Silakan datang ke puskesmas terdekat. Sekarang ada cek kesehatan gratis untuk untuk bisa kita mendeteksi. Ya. Jadi sebelum parah, sebelum terlanjur lebih baik. Ya, betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh ya, warga Sukabumi ada sedikit stop press nih. Kalau ada warga Sukabumi UMKM ya yang punya usaha, yang ingin dipromosikan, yang ingin nanti bisa dimunculkan di di podcast ini ya. Silakan datang ke Kabupaten Sukabumi atau bisa hubungi Widal Production ya. Widal Creative Media Production. Jadi di situ nanti kita akan membantu UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi maupun Kota Sukabumi, silakan boleh juga untuk bisa berpromosi ya di podcast kita ini. Begitu, lanjut ke topik Pak Agus. Ya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan yang paling ini sebagai pamungkas pertanyaan Kang Anom, atau mungkin ada dari Pak Kadis yang ingin disampaikan ke warga Sukabumi khususnya, mangga. Kalau cerita kesehatan kan penting untuk hidup Sangat. ya, dan pemerintah daerah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berperan dalam konteks itu. Betul. Ya, sampai tadi ada cek kesehatan gratis. Saya ingin tahu Pak, animo masyarakat tentang cek kesehatan gratis, evaluasi Bapak bagaimana? Sudah memanfaatkan ini dengan baik atau bagaimana? Ini adalah antusias ya. Antusias Masyarakat saat ini, apalagi masyarakat sekarang itu dengan KIE daripada teman-teman di lapangan, orang-orang kesehatan itu, ya dia itu kan untuk mendeteksi dini punya penyakit atau tidak dia. Iya. Jadi itu antusias datang itu Pak. Bahkan laporannya itu untuk Kabupaten Sukabumi yang ditarget sekarang itu. Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi itu ada di tengah gitu Provinsi Jawa Barat itu. Medium ya. Berarti banyak sekali, ini udah berapa ribu ini yang cek kesehatan gratis. Hanya ya istilahnya kami itu tidak mengeluh, alhamdulillah teman-teman juga bersyukur, ucapan terima kasih terus ya, walaupun yang gratis itu Pak tidak ada gimana ya. Ya istilahnya ada dia itu sosial terus-terusan gitu ya. Walaupun masalah obat meminta harus iuran di puskesmas membeli juga kalau memang tidak ada, dan mungkin di dinas juga kami persiapan, alhamdulillah Pak Bupati menyupport ya anggaran untuk obat-obatan, insya Allah untuk tahun ini itu cukup untuk di Kabupaten Sukabumi. Makanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan Pak Bupati yang terus mensupport dinas kesehatan saat ini dalam bidang kesehatan, tentunya untuk warga masyarakat. Semoga makin mubarokah ya, Pak. Amin. Untuk meningkatkan ya istilahnya derajat kesehatannya, untuk meningkatkan daripada kesehatan masyarakat. Dan kami siap melayani dengan tulus hati. Secara umum Pak, tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan bagaimana menurut pemantauan Bapak? Ya. Ini kan gaya hidup kadang-kadang juga. Ya, betul. Makanya dulu ada open defecation free itu juga Pak ya, ODF dan sebagainya itu. Kalau memang sekarang kembali kepada derajat kesehatan Pak. Iya, derajat. Kalau derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh kalau memang kita baca Pak ya, dari HL Bloom tahun dia itu teorinya itu tahun 1974 bahwa masyarakat itu derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Satu lingkungan. Ya. Lingkungan ini 40%. 40%. Ya mulai dari ya sanitasi, pencemaran, terus sarana prasarana di rumahnya, septic tank dan sebagainya, jamban dan sebagainya. Itu 40%. 40%. Ya. Itu benar. Yang keduanya adalah perilaku, Pak. Perilaku dia sendiri, dari keluarga dan sebagainya. Ya. Nah itu, jadi perilaku itu ada 30%. Kebiasaan atau apa? Iya, kebiasaan perilakunya. Ya kebiasaan, gaya hidupnya, apakah memang dia istilahnya sudah tahu, seperti suatu contoh merokok depan anak atau di lingkungan, ya istilahnya di rumah dan sebagainya. Bagaimana rumah itu, untuk lingkungan rumah ada ventilasi dan sebagainya. Nah, perilaku udah mempersiapkan belum dia itu. Yang ketiganya adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Faktor eksternal. Mulai dari posyandu, puskesmas dan rumah sakit. Dan yang terakhir adalah itu 20%, yang terakhir adalah genetik adalah 10%. Genetik pengaruh keturunan. Sangat berpengaruh. Suatu contoh saat ini Pak, penyakit asma turunan bukan? Turunan kan? Ya itu akan menurunkan kepada
anaknya. Ada kecenderungan. Ada Pak, kecenderungan. ya. Walaupun tidak 100% tapi iya. ada DM. Walaupun DM perilaku yang kurang baik itu karena makanan, faktor makanan Ya, ya. diabetes Yang mellitus. tidak dijaga, itu bisa saja Pak. Karena itu ada turunan. Turunan itu cuma 10% bisa dijaga. Nah itu. Berarti ada 4 Empat faktor ya faktor yang yang harus berpengaruh dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama kali 40% dari lingkungan. Iya, Lingkungan. faktor lingkungan. Faktor lingkungan nih. Jadi makanya ini untuk warga Sukabumi juga, mari kita jaga lingkungan kita bersama. Iya. Hindari pencemaran, cegah pencemaran dan sebagainya. Kemudian yang Perilaku. kedua kali perilaku atau Iya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga, Pak. Iya, ya. iya. Baik itu mungkin merokok di tempat Iya, yang tidak tepat. mandi, cuci tangan mandi, sebelum kita- ya istilahnya sebanyak cuci tangan ya, pakai sabun begitu Berapa kan. persen, Pak, yang perilaku nih, Pak? Itu perilaku itu 30 30% perilaku. 30. Kemudian yang ketiga adalah Pelayanan. pelayanan kesehatan. Makanya ini selalu memutakhirkan Pak. Iya. Dinas Cuma Kesehatan. 20% itu, Pak. 20%. 20%. Yang 10% genetik. Jadi sebenarnya faktor-faktornya itu ada 4. Ya. Satu di antaranya pelayanan. Pelayanan. Jadi sebenarnya ini penting juga sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran hidup sehat. Betul sekali. Sudah sejauh mana Pak dilakukan? Ya, kami alhamdulillah KIE, Pak. Di posyandu-posyandu sekarang. KIE, KIE. Ya, di sana adalah promotif itu. promotif. Preventif dan kuratif. Ya, makanya harus bisa menjaga preventif, menjaga etika kesehatan kita. Ya. Promotifnya kami itu ada kan di posyandu itu, mohon maaf, posyandu itu tempatnya penyuluhan. Bukan hanya bidang kesehatan saja, dinas Terpadu. KPU. Iya, Ya. di posyandu itu. Pos pelayanan terpadu. Terpadu itu kan kompleks di sana. Oh, oke. Nah, itu Tentunya mungkin Dinas Kesehatan juga membuka diri, Pak ya. Oh, iya, apabila jelas. ada apa namanya dari masyarakat ingin memberikan masukan ya. Betul. Kritik yang membangun ya untuk apa namanya kebaikan bersama. Kemudian bisa silakan Betul. juga apa namanya untuk datang ke Dinas bahwa Kesehatan. kesehatan juga. itu bukan milik dinas kesehatan, milik bersama. Oke. Dan tanggung jawab bersama. Kesehatan bukan milik Dinas Kesehatan. Ini catatannya ya. Iya. Tetapi adalah menjadi tanggung jawab kita bersama dari lintas sektor ya. Jadi masyarakat, pemerintah, semua pihak, mari kita jaga kesehatan. Dan bersama. paling basic berarti posyandu yang banyak. Iya, kalau ini kan kasusnya tadi yang mencuat itu ada Posyandu. ada ya posyandu di posyandu masalah raya itu. Nah, Jadi itu ada tupoksi masing-masing. betul. Jadi kaitan dengan kasus raya juga ada tupoksi masing-masing. Ya. Tadi kita udah mengungkap beberapa fakta ya, yang kalau kita ulangi lagi yang pertama kali bahwa meninggalnya adik Raya ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bukan terkait dengan cacing, tetapi TBC itu yang pertama. Betul. Kemudian ini bahkan dari pernyataan Kemenkes Pak ya, Betul, langsung pernyataan Kemenkes. Yang kedua kalinya bahwa tidak ada dari pihak dokter Yedi R. Samsudin menyatakan bahwa jumlahnya cacing berapa tidak ditimbang, tidak ada sekilo, 2 kilo, dan sebagainya. Itu berarti Ya, ada. kalau ada yang menyatakan itu jumlahnya adalah sekian kilo berarti hoax. Pak. Ya. Kemudian yang ketiga kalinya diharapkan untuk kerjasama bersama dari lintas sektor terkait dengan kesehatan masyarakat agar tidak terjadi kasus raya-raya yang selanjutnya. Koordinasi yang Bapak lakukan dengan untuk penguatan posyandu nih Pak. Ya. Tentu ada rapat koordinasi ya, lintas sektoral. Sudah dilakukan itu Pak ya? Ya, Untuk tiap- penguatan. Sebetulnya ini untuk tiap kabupaten itu selalu, Pak. Ya. Selalu ya. Kalau memang tingkat puskesmas itu tingkat kecamatan, ini dari rapat tingkat kecamatan itu yang dibahas Pak, pelayanan, apalagi sekarang itu dengan pelayanan publiknya. Nah, jadi saya pantau itu bagaimana dengan laporan-laporan tersebut, makanya posyandu itu terus terang aja ya saya perhatikan itu selalu gebiar Pak posyandu itu. Dengan posyandu itu 1 bulan 1 kali bukanya itu benar-benar posyandu itu bahkan ada yang tidak datang pun ya memberi imunisasi dia itu harus turun ke kalau bidang kesehatan iya. imunisasi sekarang jadwal imunisasi bulan ini dia itu datang tidak hadir dia datang di mana berada. Berarti kalau misalnya ini ada yang perlu dicatat juga nih warga Sukabumi. Jadi dari pihak Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan, menginstruksikan bahkan kepada pihak puskesmas ya. Apabila terjadi satu kegiatan imunisasi dan ternyata yang dari pihak anaknya objek misalnya ya, tidak anak yang ada. harus diimunisasi tidak bisa hadir, tidak bisa datang, diinstruksikan kepada pihak puskesmas untuk hadir, untuk Jemput datang, bola. jemput bola, Ya. ya, untuk jemput bola. Kalau sebelumnya tidak Pak ya?
Memang dari dulu juga seperti itu, Pak. Sebenarnya dari Iya, dulu sebetulnya begitu. dari itu. Ya, kasus Raya ini dia itu mengatakan bahwa bidannya itu sering dia itu menjemput Raya untuk datang ke posyandu ditimbang. Iya. Makanya punya KMS-nya, kartu menuju sehatnya. Itu. Kartu menuju sehatnya Ada di sana. Makanya usia 14 bulan Raya itu ada di bawah garis merah. Makanya dikasihlah PMT tadi. Itu tadi kan Pak, kalau setahu saya itu kita punya anak ya Pak. Ya. Kalau ke posyandu itu kan kita punya buku Pak. Iya, Ya, iya, betul KMS. itu. Ada Pak. Itu kan ada. Namanya apa tuh buku apa? KMS itu. Iya. KMS. Iya. Itu kan ada ukuran-ukurannya kan. Ada. Di anak nih kurang sehat. Iya, betul. Timbangannya kurang dan sebagainya kan gitu Pak. Tapi Betul, memang ada. mohon maaf ini dari fakta yang ada Pak Kadis. Apakah memang dari pihak keluarganya memang ada kekurangan tertentu atau bagaimana Pak? Ya mungkin tadi itu keturunan ya ada di sana status kesehatan tadi itu derajat kesehatan itu. Ya saya juga bukan apa-apa ini melihat daripada mendengar informasi di sana kan kasus Raya itu kemarin itu bahwa Raya itu dengan kepala desanya masih keluarga dan kepala desa punya anak bidan juga anak kepala desa di sana itu. Jadi yang menangani tentang Raya ini memang informasi itu dari kepala desa itu seperti itu Pak. Iya. Jadi kami apalagi yang di Kotokon ini mohon maaf hasil pemeriksaan seperti apa. Hanya mengatakan dia itu ya sepertinya gimana ya. Nah, begitu bukan kurang waras gimana? Mohon maaf tapi mohon maaf ini. Mohon maaf. Iya. Ya. Itu kan Nah, banyak itu simpang informasinya siur juga. gitu. Ini bukan dari saya ya. Ini informasi dari saudaranya kepala desa. Pak, ini kembali ke posyandu. Ada satu posyandu itu ada berapa kadar sih Pak? Apanya? Satu posyandu ada berapa kadar posyandu? 5 5 ya? saat ini. Oh. Minimal Ya 5. atau memang di standar 5 Pak? Ya standar 5. Standarnya Tapi ada yang 6 juga ada. Itu memang selalu naik. diberikan ini ya Pak ya? Diberikan pelatihan. Oh iya sebagainya. jelas. Kami itu melatih daripada bidan desanya, tiap dinas itu dari bidan desa itu langsung melatih daripada kadar. Tapi kalau memang kami itu melatih kadar 17.000 Pak, lebih. Ada Ya, 17.000 lebih. 17.000. Coba dihitung aja sekarang itu. 3.575 kali 5 aja. Udah berapa? Itu biaya operasional dari mana Pak? Dari desa. Dari desa ya? Oh, Dari dari desa. desa. Masuk di ADD ya? Iya, dari desa. Oh, desa. Makanya Kemenkes itu dari Pak Gubernur itu kemarin itu marah itu kepada bagaimana PKK-nya katanya. Karena itu walaupun bagaimana desa itu kadar itu adalah dibayar dari anggaran ada. Ada di situ ya anggarannya ya? Iya. Pak, mengenai satu desa satu dokter itu gimana Pak? Oh iya. Kayak ini program daripada Pak Bupati saat ini ya Kabupaten Sukabumi dengan jumlah desa 386 desa dan kelurahan ya. Sedangkan jumlah dokter itu kurang lebih saat ini 153 kalau nggak salah ya. Setengahnya pun kurang ya? Ya, tetapi begini, ada desa misalkan sekarang pertanggungjawaban daripada dokter membina 1 atau 2 desa, Oh. Oke. ataupun yang daerah wilayah selatan itu ada yang dokter dari rumah sakit Iya. ikut membina. Ya di desa tersebut ini pertanggungjawaban Pak, pertanggungjawaban. Iya. Makanya kalau memang desa tersebut siapa dokternya? Oke. Tanggung jawab. Nah itu dia juga mungkin ada kepanjang tanganan. Nah, kalau dulu itu memang ada ya istilahnya apa dokter masuk kampung ya sekarang itu memang itu digiatkan karena dia itu walaupun bagaimana dokter di puskesmas itu rata-rata minimal 3 saat ini, yang 2 itu keluar, yang 1 di dalam. Ya, nah itu jadi terus dia itu membina terus-terusan untuk masyarakat saat ini memantau terutama ke bahkan kalau memang ada waktu turun ke posyandu. Nah, itu. Siap. Posyandu itu kan sebulan sekali bukanya Pak ya? Iya, sebulan sekali. Oke Pak. Mas. Baik warga Sukabumi, panjang tadi ya ceritanya ya, panjang yang tadi mungkin sudah hampir 42 menit ya kita bincang-bincang dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Agus Sanusi. Sekali lagi warga Sukabumi apabila terkait dengan kesehatan itu kembali lagi membuat kita harus meningkatkan kepedulian sosial kita. Betul. Karena ternyata faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan tadi ada 4 termasuk di dalamnya lingkungan. Mungkin lingkungan bukan hanya sanitasi dan sebagainya tapi kepedulian lingkungan juga iyalah. Pak ya. Iya semua di Kepedulian sana itu. lingkungan. Jadi ketika kita ada tetangga kita sakit atau ada kita melihat ada yang keluarga kita sakit, ayo kita bantu, kita bersama-sama membantu. Betul. Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini selalu hadir ya. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan visi Mubarokah
melalui Dinas Kesehatan tadi udah menyampaikan ada beberapa program termasuk program cek kesehatan gratis. Ini sedang dijalankan program satu desa satu dokter dan sebagainya. Semoga akan semakin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya dan wargi sekitar Sukabumi juga Pak Agus ya gitu. Jadi sepertinya ini kita pengen banyak sekali nih kalau urusan kesehatan karena menyangkut harkat hidup. Tapi saya ingin sedikit banyak sebenarnya menambahkan begini. Ketika kita mengundang beliau Pak Agus ini untuk jadi narasumber sangat tidak ada kesulitan. Beliau sangat respon sekali. Langsung ya. Kita kan juga orang yang selalu berusaha untuk kita ada yang disebut dengan kebersamaan, kemitraan. Betul. Jadi kan PWI itu bagian dari salah satu yang memberikan literasi Pak kepada masyarakat. Pentahelix tadi satu diantaranya media kan Pak. Jadi kita juga berusaha dalam konteks ini Pak, podcast ini ingin mengangkat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan memberikan klarifikasi bila ada yang perlu diklarifikasikan. Ketika itu kita undang beliau langsung nyangut gitu. Langsung nyangut. Beliau berarti respect gitu kan gitu ya Pak. Bagaimana Bapak menanggapi undangan kami pada awalnya ini? Sesuatu hal yang kecil tapi ini penting. Terus terang Pak buat saya ya Kang, saya itu welcome. Dan saya tidak alergi dengan kritikan. Mohon maaf. Tapi kalau itu untuk kebaikan tentunya ya. Kalau untuk masalah pribadi mohon maaf, saya juga punya manusia ya yang punya emosional dan sebagainya. Ya, seperti diberitakan kemarin itu bahwa di TV ya ada saya kurang respon dengan siapa tuh. Ya mohon maaf. Kalau saya itu di WA untuk kepentingan masyarakat. Kan ini mengklarifikasi. Ya, saya respon. Makanya tadi itu saya bicara bahwa ya dengan kejadian kasus Raya ini insya Allah mudah-mudahan tidak ada seperti Raya Amin. untuk kedepannya. Amin. Dan satu itu. Yang keduanya kami diambil hikmahnya. Kami bisa bersilaturahmi, berkomunikasi lebih intensif dengan yang lainnya. Nah itu mereka kepentingan. Yuk kita berikan masukan kepada kami ya untuk kepentingan daripada warga masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya. Mungkin ada ini Pak khusus spesial nih statement closing Sukabumi himbauan atau apa atau yang sampaikan kepada masyarakat. Untuk warga masyarakat Kabupaten Sukabumi kami menghimbau dan mengajak mari jaga kesehatan kita bersama tentunya. Dan di lingkungan kampungnya masing-masing mari hidupkan posyandu. Karena di sanalah tempat kita berkumpul ya di posyandu untuk melihat mencek daripada kesehatan anak-anaknya ya termasuk anak bayi dan balitanya. Terima kasih. Baik. Oke Kang Anom, statement dari PWI, statement akhir dari PWI di sesi ini terkait dengan menguak fakta di balik cerita-cerita meninggalnya adik kita. Ada beberapa fakta yang kita dapatkan. Mudah-mudahan fakta-fakta yang nggak usah saya sebutkan tadi sudah kita dengar bersama-sama dari narasumber kita. Ya mudah-mudahan memberikan literasi ya tentang persepsi yang lebih baik. Ke depan yang paling penting kita bagaimana mengevaluasi kemudian melakukan perubahan-perubahan untuk kebaikan. Jadi kami PWI akan selalu mendukung kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun. Jadi Pentahelix bukan hanya lip service saja. Betul. Mari kita wujudkan bersama-sama bahwa ada media yang akan bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun Sukabumi, Pak. Karena konteks Sukabumi ada kota, ada kabupaten. Betul. Terima kasih atas kerjasama ini, Pak. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, Mas Jun. Amin. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih, Pak Kang ya, terhadap PWI ini Kabupaten Sukabumi. Terus terang aja, ya saya juga mungkin tadi itu saya minta maaf dengan kurang responnya misalkan dengan banyaknya ya mohon maaf yang memberikan tanggapan dan sebagainya terhadap saya masalah sekarang itu program-program kami ataupun apa, tetapi dengan PWI terus terang selama ini saya sudah dijalin hubungan yang baik. Terima kasih. Mudah-mudahan saran masukannya juga kami tunggu ya kan kepada kami Dinas Kesehatan untuk kepentingan daripada masyarakat tentu. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Baik warga Sukabumi, jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Nanti kita akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah menarik dan jangan lupa untuk UMKM di Kabupaten dan Kota Sukabumi yang ingin mempromosikan produk-produknya, silakan untuk menghubungi PWI Kabupaten Sukabumi. Silakan datang di kantor kami di Jalan
di Gelanggang Cisaat ya, di mungkin lebih mudahnya di belakang KONI atau di belakang Puskesmas Cisaat. Di situ nanti kita bisa membantu untuk mempromosikan produk-produk dari UMKM warga Sukabumi semuanya. Dan jangan lupa tetap untuk subscribe ya, untuk share juga podcast-podcast kami, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat seluruhnya, baik di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi maupun di Indonesia Raya tercinta ini. Dan untuk saat ini khususnya jaga kondusivitas, jaga perdamaian, jaga situasi dan kondisi. Mari kita saling menjaga, jangan mudah terprovokasi oleh hoax, jangan mudah terprovokasi oleh setiap informasi, jangan mudah menerima atau meng-share informasi, tetapi pelajari dan pahami dulu informasi apakah itu benar atau tidak. Ya, Baik. jangan mudah men-share. Ya, jangan mudah men-share ya, karena jempol kita ini saat ini cukup berisik. Perlu kebijakan jempol kita berarti. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Zazuli, the host dari podcast klarifikasi. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.